Jelas? Ini bagian pertama. Yang kedua, ya memang sudah nggak bisa pergi kemana-mana. Ya, keluar susah. Ya, kalau ketemu di perbatasan juga bisa dieksekusi, bahkan bisa dicari-cari. Ya, maka puncaknya, ayo cari ke tempat-tempat yang sifatnya terlindungi. Dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya siapkan diri untuk pergi ke tempat-tempat pegunungan, menyelamatkan diri dari fitnah. Ke bukit-bukit, Ashabul Kahf dulu nyari gua-gua, ya kan? Seperti tikus mencari lubang-lubang, masuk untuk menyelamatkan akidah. Kita untuk menyelamatkan akidah, kalau tikus untuk menyelamatkan cengkraman, gitu kan? Fa'run al-firar, berlari cepat, berlari cepat, meninggalkan segala hal yang bisa mengguncang akidah kita. Artinya berlindung di tempat-tempat yang aman. Ya, ini diartikan juga, ada yang mengartikan tekstual. Mulai sekarang ternak kambing. Sekarang mulai bikin kapling-kapling di pegunungan, ke bukit, ternak kambing dan sebagainya. Ya, kenapa Pak? Usaha di sana nanti buat menghindari fitnah, persiapan akhir zaman. Ada yang mengartikan demikian. Ya itu pengertian tekstual, silahkan saja, sah-sah saja. Tapi kalau kita masih nyaman beraktivitas, ngapain juga pindah ke tempat-tempat yang kita nggak ada potensi amal sosial. Kan di sini kita punya amal sosial, bertetangga, bagi makanan, ya, dan seterusnya, ya merawat, bisa merawat anak, berpendidikan dan sebagainya. Ini kecuali kalau memang nggak ada lagi kondisinya susah, kecuali lari ke gunung, ya kalaupun harus lari ke gunung, ke gunung. Ya, siapkan bekal, minimal cari tempat yang bisa mensupport kehidupan kita, tempat kita beraktivitas, dan Allah akan lindungi. Nah, yang mau saya katakan sebetulnya adalah, saking pentingnya akidah ini, yang harus kita jaga, maka penjagaannya tuh menghadirkan situasi seperti ini. Walaupun lari ke gunung, lari ke gunung. Walaupun mesti sembunyi ke gua, sembunyi ke gua. Walaupun mesti ke bukit. Untuk apa? Mempertahankan akidah ini. Berarti akidah itu mahal. Semahal jiwa kita. Seperti kita mempertahankan diri dari kepungan musuh. Kan ada orang mau invasi nih, awas ada serangan militer, bikin bunker ke bawah, sembunyi. Ada yang gerilya, ada yang dibawa masyarakat. Tuh kalau kita lihat kan, ya kisah-kisah masa lalu itu, bagaimana masyarakat diungsikan, lari ke gunung-gunung dan sebagainya. Menyelamatkan apa? Nyawa. Ya. Sedangkan di nyawa itu kan jiwa. Nyawa itu kan jiwa. Jiwa itu bahasa Arabnya nafas. Yang diselamatkan apa di nafas ini? Apakah fujurnya ataukah takwanya? Ini esensi jiwa itu ada pada ketakwaannya. Kalau meninggal, semua meninggal. Yang bernyawa pasti meninggal. Kalau untuk hewan mati, tumbuhan mati. Ya, jadi kalau kita cuma mempertahankan nyawa pertahankan untuk berkehidupan. Ya nggak ada bedanya dengan yang lain. Bahkan binatang pun mempertahankan dirinya. Ya, kijang mempertahankan diri dari cengkraman, singa dan sebagainya. Tapi kita kan punya takwa di sini. Binatang nggak punya takwa. Jadi esensi kehidupan kita dipertahankan itu karena ada iman di dalamnya yang bisa disupportkan kehidupan ini dengan iman kita itu supaya lahir amal saleh. Karena yang dibawa pulang itu amal dari imannya ini. Ini yang akan mengabadikan kehidupan kita, jiwa kita saat kembali ke akhirat nanti. Ya, karena itu kalau ada mengancam kepada jiwa, pertahankan. Ya, kalau ada yang mengancam kepada iman, pertahankan. Seperti kita mempertahankan jiwa dalam berkehidupan, pertahankan akidah kita. Karena inilah support kepada kehidupan di jiwa kita. Jadi Anda bisa bayangkan, ya, yang mengancam kepada akidah itu tinggalkan kalau perlu lari ke gunung. Ini didatangin. Ya, kenapa harus didatangi? Latihan belajar akidah, 364 hari belajar, baca asyhadu alla ilaha illallah, hanya gugur di 1 hari saja. Ya. Demi toleransi, masuk ke tempat ibadah orang lain, sholawatan di tempat ibadah orang lain, adzan di tempat orang ibadah orang lain, baca Quran di tempat orang ibadah orang lain. 364 hari Anda baca Quran, gugur hanya karena 1 hari. 364 hari Anda sholawatan, gugur hanya karena 1 hari. Pernah kebayang nggak bagaimana ketika Anda sholawatan di tempat yang bukan tempatnya itu, ketika Anda meninggal, diwafatkan? Hadis Nabi sekuat-kuatnya jaga akidah kita, yang malah datangi. Harusnya berpindah. Dan toleransi yang terindah itu kita hormati. Silahkan masing-masing. Karena toleransi itu 2 sisi, nggak bisa 1 sisi. Toleransi itu 2 arah, begini. Pihak A dengan pihak B. Karena itu sifatnya saling memahami, saling mengerti. Ya kan? Dan toleransi tertinggi untuk saling memahami, saling mengerti itu tidak mencampuri satu dengan yang lainnya, karena masih sepakat. Kalau ini sepakat, minta ke sini, ininya nggak sepakat, tapi dipaksa untuk sepakat. Itu namanya maksa. Jelas kan? Jadi ini mesti sepakat ke sini, ini mesti sepakat ke sini.
Ada ucapan selamat misalnya kan, untuk berbeda keyakinan. Ya, harus mengakui konsepsi keyakinan yang di umat yang akan diucapi itu. Kan tidak mungkin. Ya kan? Ini harus mengakui, tapi ini tidak memungkinkan itu. Ya, jadi kalau ini kan dua sisi. Ini harus toleran ke sini, ini pun harus toleran ke sini. Ini saya tidak bisa mengucapkan karena alasan begini, kata A. Berarti B pun harus toleran memahami itu. Ya kan? Ini nggak bisa saling memaksakan. Ketika tidak ketemu, yang ini nggak ketemu, ini nggak ketemu, maka apa yang harus dilakukan? Saling menghormati dengan mengerjakan masing-masing. Ini tidak memaksakan ke sini, ini pun nggak memaksakan ke sini. Putar balik-balik, ini ke sini, ini ke sini. Bahasa Arabnya untuk ke sini dan ke sini masing-masing itu lakum dinukum waliyadin. Makanya lakum dinukum waliyadin itu adalah toleransi tertinggi. Karena nggak bisa memaksakan dengan yang lainnya. Ini dipaksa nggak bisa, ini pun nggak bisa memaksa ini. Jadi yang paling gampang masing-masing. Itu toleransi namanya. Jadi kalau ini dipaksa mengucapkan ke sini, sementara ini yang nggak ridho, itu maksa namanya. Ya. Dan cirinya apa? Cirinya nggak pernah selesai. Tiap tahun dibahas. Itu cirinya apa? Cirinya nggak pernah ketemu. Jadi yang tertinggi itu apa? Tertinggi itu ya lakum dinukum waliyadin. Itulah toleransi tertinggi. Makanya saya mengatakan toleransi tertinggi dalam bab akidah itu adalah zero tolerance. Zero tolerance itu ya lakum dinukum waliyadin. Ini ke sini, tapi saling menghormati. Ini bergaul biasa saja, tapi ini saat mengerjakan akidah masing-masing, ini masing-masing menghormati, cara menghormatinya tidak mencampuri. Justru ketika masuk ke sini nih. Ya, misal ini ada keyakinan B misalnya, di sini A. Untuk menghormati ini, dia sholawatan di tempat ini yang tidak mengenal sholawat, bahkan tidak mengakui sholawat. Maka kemunafikan bertemu dengan kemunafikan. Saat ini kontes mulai, ini dimulai sholawatan di tempat keyakinan yang B. Yang ini mengingkari. Ini apaan sih? Dia menolak tuh. Mengingkari Nabi Muhammad dari salahnya dan sebagainya. Ini pun sebetulnya mengingkari juga keyakinannya. Tuhan itu satu, la ilaha illallah. Anda bayangkan, ya di lisannya keluar A, tapi di hatinya la ilaha illallah. Terus sambil mencela ini, itu kan munafik ketemu munafik. Ya, saling mengingkari. Jadi alih-alih bertoleransi, ya pada dasarnya saling mengkhianati melalui jiwanya. Lisan mengatakan toleransi, tapi jiwa mengkhianati. Ini tidak diinginkan. Ini penipuan yang samar sifatnya. Maka Islam tidak mengenal itu nggak baik. Yang paling baik itu hormati. Lakum dinukum waliyadin. Kesini silahkan kerjakan sebaiknya, kesini kerjakan sebaiknya. Jadi bukan diikuti. Ya. Hadis Nabi menuntun kita menghindari sejauh-jauhnya. Kalau perlu ke gunung, didatengin. Ya, didatengin untuk diikuti. Ini yang salah tuh di sini. Dan ini yang paling fatal tuh ini. Ini nggak minta didatangin. Ini nggak ngundang. Datang sendiri. Itu yang paling fatal. Nuntut juga enggak. Minta juga enggak. Ngundang juga enggak. Datang sendiri. Nawarkan. Ini kan ini menjauh gitu dari tuntutan. Ada yang salah ini. Ada yang tidak tepat. Nah ini yang harus diperbaiki.